Satu kelas berapa orang, Pak? Satu Mahasiswanya? kelas itu kurang lebih cuma 35. 35 Tapi pertamanya orang, Pak. 40. Jadi lama tinggal 35. Berapa kelas, Pak, waktu itu, Satu Pak? kelas. Satu kelas, Satu Pak. kelas saja. Angkatan pertama. Angkatan pertama satu kelas Iya, gitu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast program studi akuntansi UMM bersama bintang tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk alumni akuntansi UMM, yaitu Bapak Dr. Andes Setu Setiawan. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah dosen di bidang perpajakan ya. Mungkin kalau Anda alumni akuntansi UMM pasti akan, oh Pak Setu itu ngajar perpajakan waktu saya kuliah dulu. Nah, kali ini kita akan hadirkan Pak Setu ya sebagai alumni pertama. Alumni pertama ternyata Pak Setu itu. Nah, seperti apa menariknya? Yuk kita bincang-bincang bersama Pak Setu. Assalamualaikum Pak Setu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Lagi aktivitas apa ini Pak pagi ini tadi Pak? Pagi ini kebetulan tidak ada, cuma saya datang ke sini agak terlambat karena di depan ada pesmaba lah istilah sekarang. Meriah sekali ya Pak pesmabanya, tadi sangat ada sekali. terjun payung, mahasiswanya banyak ya Pak, UMM makin tahun makin banyak Iya, mahasiswa. saya sempat melihat di atas dari mobil, wah ini ada terjun payung, ada Pertunjukan gitu ya Pak ya? pertunjukan, Ya. pertunjukan apa itu plakat, namanya? Tadi Spanduk. ada mengibarkan bendera begitu Ya, Pak, spanduk. UMM pasti gitu Oh, ya pasti, Pak. Nah, oke. ngomong-ngomong UMM pasti nih Pak, Bapak kan sebagai alumni angkatan pertama. Dulu Bapak bisa diceritakan nggak Pak, waktu awal mula Bapak kuliah di akuntansi UMM itu seperti apa Pak? Nah, sebenarnya ceritanya agak unik ya, karena UMM pada saat itu tahun 85 itu nyaris tak terdengar. Oh ya. Yang terdengar, yang ternama, teringat saya itu yang pernah saya tahu di media-media cetak, kan tidak ada dulu media elektronik Iya, ya. nggak seperti sekarang ya Pak ya, sekarang Itu kan medsos. iklannya itu ada Unmer, ada ITN, ada apalagi yang besar tuh STI Malangku Ciwara. Ya. Nah itu, disitulah karena bingungan saya ini mana ya. Nah suatu saat ada saya melintas di daerah Dinoyo itu Ya, ada Unisma. Unisma. Nah, saya ini tertarik lah di sini. Oke. Saya daftar, sempat ke sana daftar Di Unisma Pak? di Unisma. Oh. Nah, di Unisma itu saya daftar, tapi belum sempat tes. Paling ya waktu itu tanpa tes lah, hanya Pak. daftar. Nah, suatu saat saya ketemulah sama temen. Oh. Teman Yang apa Pak? Teman SMA? Kakak tingkat. Oh, kakak tingkat. Ketemulah di jalan itu ya, waktu itu di mana ya ketemu, ingat saya di jalan di kampung ya, di jalan di kampung. Terus tanya pada saya, kuliah di mana? Rencananya di Unisma gitu. Wah, ke Unma aja sama saya, dia jurusan manajemen ya. Oh, dia sudah kuliah di sini Pak? Ya, jurusan manajemen. Unma apa? UMM, yang mana itu? Nah ini ya. Nah, kapan kamu ke Malang? Melihat-lihat gitu loh. Iya, Suatu saat janjian ke Malang. Ditunjukkan masih kampus Sumbersari dan di kampus mana Pak ya? Dan kampusnya yang agak baik cuma di depan itu, yang sedikit kecil itu ya, yang punya tingkat 2 itu aja. Itu awalnya di sana awalnya ya Pak? Di sana. Ya, Pak, ya? Nah setelah itu nggak tahu ya hati ini kok tertarik, karena saya juga ingat saya ini kan alumni SMI Muhammadiyah. Oh, memang sudah Muhammadiyah ya Pak ya, dari sekolahnya dulu. Sekolah dulu SMP kan. Ya. Di sini aja lah, jadi saya lepas. Nah, ceritanya begitu, sehingga saya masuk di UMM. Nah, saya tanya, ini waktu pendaftaran sudah ada mahasiswanya nggak? Belum Pak, belum Dek, katanya si petugasnya. Petugasnya Pak ya? Belum Dek, masih angkatan pertama. Saya terenyak, waduh, berjalan apa enggak ini? Masih ragu ya Pak? Masih ragu ya, ragu. Ya sudahlah, konsultasi sama orang tua,
waktu itu ya, saya mantap Mantap, di sini. milih di sini. Milih Tahun di berapa sini. Pak saat itu Pak, kalau boleh tahu Pak? 85. 1985 ya Pak ya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Setu bahwasannya sempat ragu Pak karena Iya. ternyata Bapak adalah mahasiswa angkatan pertama di akuntansi. Kenapa Pak kok milih akuntansi bukan prodi lain Pak? Begini ya, dulu waktu SMA saya itu ada pelajaran tata buku. Oh, siap. Tata buku, ya, namanya tata buku ya. Dulu namanya tata buku Tata ya Pak buku. Jadi tata buku itu ya seperti sekarang ya, akuntansi. Saya tertarik ya, karena menurut saya dalam pemikiran yang sederhana itu, Iya, saya ingin kalau nanti tidak kuliah, ya? Iya Pak. saya bisa kerja di kantoran. Oh. Gitu aja iya, Pak, ya. sederhananya. Jadi prospek pekerjaan ke depan ya Pak ya. Pekerjaan yang ke depan menjadi- seperti itu. Baik, Pak. Nah, karena ada rezekinya rezeki bisa kuliah, Iya, ya Pak. saya milih akuntansi. Pilih akuntansi ya Pak ya, Iya. karena punya prospek nanti kalau misalnya ingin bekerja dari kantoran gitu ya Pak, karena kan tata buku ini Iya. berkaitan dengan pembukuan. Gitu Pembukuan. ya. Dulu Pak satu kelas berapa orang Pak? Satu Mahasiswanya? kelas itu kurang lebih cuma 35. 35. Tapi pertamanya orang, Pak. 40. Jadi lama tinggal 35. Berapa kelas Pak waktu itu Satu Pak? kelas. Satu kelas Satu Pak. kelas saja. Angkatan pertama. Angkatan pertama satu kelas. Iya Pak, gitu. baik Pak. Apa Pak yang Bapak rasakan sebagai mahasiswa angkatan pertama di prodi akuntansi saat itu Pak? Ya, bagaimana ya? Waktu itu kan serba kekurangan ya, Iya. keterbatasan. Iya Pak. Jadi keterbatasan dosen, ruangan yang kurang layak, Oh, kan iya. gitu. Banyak sekali keterbatasannya. Banyak keterbatasan. Ya Pak, itu kadang-kadang karena dosennya itu lebih banyak dosen luar ya. Bukan dosen dari sini ya Pak? Bukan, ya? enggak ada, belum ada. Belum Waktu ada. itu dosen luar semuanya, Iya Pak. terutama dari Brawijaya. Dari Makanya UNIDA. bapak-bapak Brawijaya yang sudah gelar profesor itu dosen-dosen saya dulu. Oh gitu Pak. Iya. Saat itu kaprodinya siapa Pak? Waktu itu pertama kali Bapak Dr. Andes Yusuf Wibisono, Magister Accounting. Oh Pak Yusuf Pak Pak ya. Yusuf prodi Wibisono, pertama ya kali. itu. Baik Pak. Dosen yang menjadi dosen favorit Bapak saat itu siapa Pak? Sebenarnya sih tidak ada dosen favorit ya, karena dosennya itu kadang-kadang seminggu pertemuan itu kadang-kadang masuk, ada sebulan itu paling 3 kali 2 kali masuk. Iya mungkin karena beliau tergaji Nah, juga ya, yang Pak, favorit dosennya saya ya. karena saya masih muda, dulu ada satu dosen itu yang cantik. Oh. Nah, yang cantik ya. Iya iya Pak. Nah, namanya Bu Lise. Tulise. Bu Lise, ya. Dosen mana itu Pak? Itu dosen sebenarnya sih dia dosen baru masuk ya, Iya Pak. mau diangkat tapi kok sebentar gitu. Pak Setu. Bisa cuma sebentar Iya, Pak. lagi itu. Saya enggak ada sih favorit dosennya. Iya. sama Tapi yang Pak, perempuan-perempuan cewek itu banyak favoritnya. ya. Hanya favoritnya ya Pak. Dosen-dosen ya. muda kan, fans ya, Pak, banyak ya. fans dosen Punya muda fans. laki-laki itu banyak dosen muda. Oh iya iya. Saat Pak itu, Iwan, Pak Prof Iwan, Prof Yusuf itu kan masih single semuanya waktu itu. Oh gitu Pak. Makanya banyak fans tuh Prof ya Pak ya. Gugus itu single semua. Iya, Jadi kalau baik, Pak. Banyak fans ya, iya putri-putri banyak fans ya, Pak, ya? putri-putri. Kalau putri itu kalau dosennya muda, dosen itu ke depan semangat. Oh gitu ya Pak. Duduknya pindah ke Nah, depan. pindah ke depan. gitu. Ya Berarti begitulah normal ya memang normal ya, ya. Pak, Normal. Baik gitu. Pak, tadi kan Bapak menyampaikan banyak kendala ya Pak, keterbatasan mulai dari mungkin ruangan. Nah, mungkin yang menjadi kendala lain apa Pak? Banyak sekali dalam proses pembelajaran itu pernah saya itu di ruangan ya, atapnya masih atap dari bambu itu kan ada ya, Oh, sesek namanya. sesek Pak. Malah itu habis maghrib dan deras kuliahnya, deras satu deras. Nah, suatu belakang saya pas itu jatuh air itu, ambrol gitu, semua lari ke dosen-dosennya sama mahasiswa lari semua. Itu kesan saya. Itu ya Pak ya. terus Berarti dulu kuliahnya malam Pak? boleh malam banyak malamnya, sore dan malam, Iya, karena iya, dosennya kan dosen luar. iya, 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 Nah, betul itu. Pak. Oh, menarik sekali. Iya ya, menarik Pak, ya. sekali. Saya masih semester berapa waktu itu? Semester 3 kalau nggak salah. Iya Pak. Semester 3 itu belum ada perkembangan yang signifikan ya. Baik. Iya, Pak. Masih di situ aja. Terus gini, aduh ini nyampe apa enggak ya jadi S1 ya kalau ini. Ada keraguan gitu ya Pak ya? Loh iya, Di karena tengah perjalanan. dosennya jarang masuk. Iya iya
Pak. Dan seperti itu. Pak, dulu kan nggak seperti sekarang ya Pak, kalau mau menjadi mencari media sumber pembelajaran gitu kan. Kalau sekarang akses internet tanya Mbah Google gitu kan udah beres. Dulu bagaimana Pak cara mengatasi keterbatasan itu? Jadi gini, kalau masa dulu sebelum zaman milenial sekarang ini, itu ada sisi negatifnya dan positifnya. Iya Pak. Jadi sisi positifnya ketika mahasiswa diberi tugas pada dosen, Iya Pak. dia akan setengah mati mencari referensi, membaca referensi di perpustakaan, di toko buku, mungkin harus beli buku, ya kan? Nah itu jadi jiwa semangatnya, motivasinya lebih besar. Effortnya besar ya? Ya, effortnya lebih besar. Nah, daripada sekarang semua serba tersedia, jadi mereka lebih enak. Jadi sekarang positifnya seperti itu. Nah, negatifnya kita harus pengetahuan sangat sedikit saat itu ya Pak. Ya, hanya fokus pada buku aja. Jadi dulu ya sering ke perpustakaan mungkin ya Pak ya. Buku aja kan gitu. Referensi. Apalagi kalau dulu disuruh membuat istilahnya makalah gitu ya. Paper ya. Misalnya ada dosen buat paper. Nah, pertanyaan bukan apa yang dibuat. Pertanyaannya berapa lembar? Oh, begitu Pak. Iya. Berapa lembar? Kalau sudah dosennya buat minimal 10 lembar dalemes. 10 lembar dalemes. Dulu dan mesin tik ya Pak? Nah, mesin tik itu sudah berapa mesin tik harus menyiapkan alat penghapusnya, kertasnya, ya kan enggak itu ya. Jadi apalagi mesin itu. Jadi 10 lembar itu sudah lemes. Sudah loh. Ya gitu. 10 lembar dan lemes. Kalau mesin tik kan nggak ada istilah kopis ya Pak. Nah, enak sekarang kan. Jadi kita harus cari buku, menyiapkan beberapa buku kita buat, kita ketik. Apalagi kalau ketik malam hari itu ya, semua patah tidur. Kita jelak. Nah, kamar sebelah bilang, "Hoi, jangan berisik." Pak ya. Nah, ngetiknya dia celak gitu. Ya, sampai segitu. Wah, sampai kita itu harus menjaga privasi orang tidur. Iya. Apalagi mesin ketiknya kan kadang-kadang pinjam juga ya Pak. Pinjam ke teman kan nunggu. Ini saya punya ketik bisa pinjam gitu. Pengorbanannya luar biasa ya Pak. Iya. Beda dengan sekarang. Iya. Semua tersedia, tapi anak-anak kurang effortnya kurang. Iya. Betul Pak. Kayak menggampangkan gitu. Walaupun buat makalah, misalnya saya kasih tugas mahasiswa buat makalah berapa lembar sebanyak-banyaknya, dia senyum aja. Iya. senyum aja, nggak sabarnya senyum aja. Iya Pak. Gitu loh. Karena dia lebih pada ke ngetiknya gampang, copy paste juga bisa, informasinya tersedia di mana-mana. Betul Pak. Gitu. Jadi kadang kemudahan itu yang melenakan mahasiswa. Jadi ada sisi buruknya, ada sisi negatifnya, ada positifnya. Berarti Pak, kalau saya boleh bilang itu menjadi salah satu perbedaan Pak, mahasiswa zamannya angkatan Pak Setu dengan mahasiswa yang zaman milenial ini Pak ya. Selain itu menurut Pak Setu apa lagi Pak perbedaan mahasiswa dulu dan sekarang Pak? Jadi memang sebenarnya lebih pintar sekarang ya dalam sisi pengetahuan sih ya, harus lebih pintar sekarang. Bahkan mungkin saja dalam tanda petik pada mahasiswa tertentu, mahasiswa itu lebih pintar. Kadang-kadang lebih pintar dari dosennya. Daripada dosen. Iya. Lebih up to date. Ya itu. Tetapi Pak, kalau mungkin bicara dari sisi etika Pak, seperti apa Pak Setu melihat mahasiswa yang sekarang dibanding zamannya Pak Setu dulu Pak di angkatan pertama? Kalau etika itu nggak tahu ya, artinya gini, kalau saya dulu itu lebih hormat kepada dosen. Lebih hormat ya. Walaupun sekarang mungkin juga begitu ya. Pak. Etika nggak bisa dibedakan, tergantung kepada sikap dan perilakunya gitu loh. Tetapi sekarang itu masih ada, kita anggap dosen itu kayak kadang-kadang kayak seperti itu biasa gitu ya. Kayak teman gitu ya, Pak, tidak didudukan pada posisi ini guru saya kadang-kadang. Kadang-kadang begitu. Ya, itu wajar lah sebagai perkembangan teknologi dan sebagainya itu. Makanya dulu ada ucapan ya Pak ya, bahwa didiklah anak sesuai dengan masanya. Nah, gitu ya, itulah Pak, penting itu. Itu. Dan sekarang ngajarnya lebih gampang. Iya Pak. Teknologi ada, tidak kesulitan kan gitu. Tapi internet koneksinya juga ya Pak ya. Alat pengajarannya juga bagus, sudah maju-maju. Fasilitasnya berarti Pak ya dari yang angkatan Pak. Cuma kelemahannya satu, effortnya mahasiswa kurang.
Berarti Itu aja. titik beratnya adalah pada effort Iya, mahasiswa ya Pak ya. mahasiswa. Berarti kalau saya boleh bilang lebih bagusan effort mahasiswa yang angkatan dulu Pak daripada Dari yang angkatan sisi apa ya, keterbatasan. keterbatasan. Ya, Iya. dari sisi keterbatasan iya. Iya. Nah, itu aja. Baik.